Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Rahmat Tiara dan rekan saya Sini Novianti. Video kali ini kami akan membahas tentang perkara yang dilarang dalam ekonomi dan bisnis Islam. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang perkara yang dilarang dalam ekonomi dan bisnis Islam, mari simak video berikut ini. Jangan lupa ya, sebelum itu like, comment, dan subscribe. Perkara yang dilarang dalam ekonomi dan bisnis Islam. Adapun beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam, yakni yang pertama ada riba, yang kedua ada goror, yang ketiga ada maisir, yang keempat ada zalim, yang kelima ada tadlis, yang keenam ada subhat, yang ketujuh ada hianat, dan yang terakhir, yang kedelapan, yakni ada haram. Baik, langsung saja kita masuk di penjelasan yang pertama, yakni tentang riba. Riba secara bahasa yakni mengambil sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebihan dari apa yang diberikan. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai usury, dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara. Dalam prakteknya, rantai merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur, sama-sama sepakat atas keuntungan yang diperoleh pihak bank. Baik, kita masuk di penjelasan yang kedua, yakni tentang gharar. Dalam bahasa Arab, gharar adalah al-qard, pertaruhan, majhul, al-akibah, tidak jelas hasilnya. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari perbedaan arti kata tersebut, yang dimaksud dengan gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual-beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Arti semuanya mengakibatkan hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual-beli. Menurut Ibnu Taimiyah, di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang. Begitupun di dalam hadis Rasulullah SAW telah melarang jual-beli al-hashas atau jual-beli gharar. Ditinjau dari bentuk-bentuk transaksi gharar, menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ada jual-beli barang yang belum ada atau ma'dum. Yang kedua, jual-beli barang yang tidak jelas atau majhul. Dan yang terakhir, jual-beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Oke, kita lanjut ke pengertian berikutnya, yakni maisir. Secara harfiah, kata maisir berasal dari kata yasara, artinya menjadi lembut. Menggambar dengan banyak panah atau yasar, dapat diartikan sebagai kemakmuran, karena maisir mendatangkan untung atau yursh, yaitu kenyamanan, kemudahan, karena mendapat penghasilan tanpa kerja keras dan tenaga. Menurut Muhammad Ayub, kata yang identik dengan maisir adalah khimar, yaitu permainan untung-untungan atau game of chance, atau dapat diartikan maisir adalah perjudian. Maisir juga didefinisikan sebagai spekulasi atau untung-untungan. Jadi, contoh besar maisir adalah judi, karena mencari keuntung-untungan tanpa kerja keras dan tenaga. Dan adapun maisir dalam transaksi ekonomi, yakni spekulasi investasi saham obligasi, asuransi konvensional, kurs, dan suku bunga dalam mata uang asing, dan hadiah atau kupon dalam produk. Lanjut ke pengertian selanjutnya, zalim. Zalim memiliki dua arti, yang pertama yakni gelap, dan yang kedua menetapkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Adapun pengertian zalim menurut beberapa ulama yakni
dalam Al-Munjid bahwa kata zalim diartikan sebagai seseorang yang suka kemewahan dan juga diartikan dengan gelapnya malam, serta sesuatu yang buruk akibatnya. Sedangkan Imam At-Tabari dalam tafsir memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud orang-orang zalim adalah orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka orang-orang tersebut dianggap fasyik. Imam Sahabi mengatakan bahwa zalim mempunyai makna yang sangat luas. Antara lain, memakan serta mengambil harta orang lain secara paksa, memukul, mencaci, dan menindas orang-orang lemah. Orang yang zalim, pada hakikatnya, mereka itu akan melencengkan kebenaran yang ada. Sekarang, banyak kebenaran-kebenaran yang telah dibelokkan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan kebenaran yang ada. Cek dulu kebenaran yang kita dengar atau peroleh. Apakah yang kita peroleh itu benar atau tidaknya. Lanjut ke pengertian berikutnya, yakni tajlis. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak atau sama-sama ridho. Karena itu, pihak yang bertransaksi, harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tadlis dalam jual beli menurut fuqaha ialah menutupi aib barang dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan atau tadlis apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan tadlis apabila ia melakukan manipulasi alat pembayaran. Jadi tadlis bukanlah menjual barang cacat, tetapi menyembunyikan cacat barang. Contohnya, memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya, transaksi yang menawarkan jasa pada turis asing dengan menaikkan harga di atas harga normal. Adapun macam-macam tadlis, yakni yang pertama, tadlis dalam kuantitas atau yakni mengurangi jumlah lembaran uang yang dibayarkan kepada penjual. Yang kedua, tadlis dalam kualitas atau ghizi, yakni menyembunyikan kualitas barang yang ditransaksikan. Yang ketiga, tadlis dalam harga, yakni pembeli memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga pasar. Nah, yang terakhir, tadlis dalam waktu, yakni orang yang menyanggupkan pengiriman tetapi sebenarnya tidak sanggup mengirimnya. Oke, yang berikutnya adalah subhat. Nah, kata subhat sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilakukan atau tidak jelas keadaannya. Karena hukumnya tidak jelas dan sama-samar, maka Islam menganjurkan untuk meninggalkan perkara subhat. Tujuannya untuk mencegah terjerumus pada sesuatu yang haram. Contohnya, yakni tentang binatang-binatang tertentu seperti kodok dan buaya. Apakah buaya dimakan atau tidak? Karena tidak jelas, maka Islam menganjurkan untuk meninggalkannya untuk mencegah kita terjerumus dari sesuatu yang haram. Selanjutnya yakni khianat. Khianat adalah sikap atau perilaku yang tidak jujur yang dilakukan dengan melanggar janji ataupun sumpah. Khianat juga disebut nifak atau orangnya disebut munafik. Adapun macam-macam khianat, yakni yang pertama berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mengerjakan ibadah dan sering melanggar hukum Allah. Yang kedua, berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW, yakni orang yang mengaku telah beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran sunnah beliau. Yang ketiga, berkhianat kepada orang lain, yakni orang yang melanggar atau tidak menepati janjinya kepada orang lain. Dan contoh khianat pada ekonomi Islam seperti menggelapkan uang dana bank atau perusahaan. Nah, karena sesungguhnya
Tiga jenis pengkhianatan ini dapat menyebabkan hancurnya dunia. Ngeri nggak tuh? Makanya jangan coba-coba khianat ya. Oke, yang terakhir adalah haram. Mungkin haram sudah nggak asing lagi ya bagi kalian. Langsung aja yuk. Nah, secara bahasa, kata haram berasal dari bahasa Arab, yang artinya larangan. Sehingga haram bisa diartikan sebagai sesuatu yang mengandung arti hukuman, dosa, dan celaan. Haram terdiri dari beberapa kategori, yakni yang pertama, zati dan aradhi. Keharaman zati sendiri seperti minum minuman keras, sedangkan aradhi yaitu berkaitan dengan perbuatan yang secara zat tidak haram, namun ia akan haram karena nazar atau sumpah. Yang kedua, syari dan akli. Syari yakni ditetapkan melalui dalil syari seperti bohong, sedangkan akli yakni memakan makanan yang membahayakan. Dan yang ketiga, nafsi dan ghairi. Haram nafsi yaitu amalan yang diharamkan karena memang pada dasarnya amal tersebut amalan haram. Sedangkan ghairi yakni amalan yang keharamannya disebabkan karena menjadi pemuka atau muqaddimah, seperti menanam pohon anggur yang niatnya untuk membuat minuman keras. Nah, yang keempat, abadi dan ghairu abadi. Haram abadi seperti haram menikah dengan ibu mertua. Sedangkan ghairu abadi yakni keharaman yang kemungkinan diangkat, seperti keharaman menikah dengan saudari istri atau ipar, yang mana keharaman ini hanya berlaku saat hubungan pernikahan saja. Nah, sedangkan pada transaksi ekonomi, haram itu seperti pinjam meminjam uang dengan bunga atau disebut dengan riba. Yang sudah kita kenalkan, itu sangat haram bagi Islam. Itulah tadi video dari kami tentang perkara yang dilarang dalam ekonomi dan bisnis Islam. Sekian dari kami, terima kasih.